Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zumbicho Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zumbicho Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Merdeka buat saya ialah political independence, politik onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politik onafhankelijkheid? Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia ini. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Maaf, Paduka Tuan Yimukyo Kotyo, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancang sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal itu harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya menulis satu risalah. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politik onafhankelijkheid, political independence tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. 2 miliun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya. 2 miliun pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi swarwihtoh, menjadi gentar? Padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka. Bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang.
Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Saudara-saudara, tadi saya berkata ada perbedaan antara Soviet, Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan, jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international law, hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang jelimet. Tidak. Syaratnya sekadar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk internasional law. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka. Inilah yang sudah bernama merdeka. Saudara-saudara, sesudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi Grundslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Paduka Tuan Ketua yang mulia, apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Maka demikian pula jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka. Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan, apakah Weltanschauung kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? Apakah historis nasionalisme? Apakah Sanmincui sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat-sen? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persamaan filosofi Grundslag.
mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju. Apakah itu? Pertama-tama saudara-saudara saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zumbicho Sakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu national state. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin, kalau tidak salah, Saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Tuan Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian. Persatuan antara manusia dan tempatnya. Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian, seluruhnya yang telah menjadi satu, sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju. Mendirikan satu nasionalis stat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah nasionalis stat. Kita hanya 2 kali mengalami nasionalis stat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nasionalis stat. Nasionalis stat hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia überall. Inilah bahayanya.
Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Kita harus menuju persamaan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parlementer demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya Franse Revolusi. Adakah keadaan yang demikian ini kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, apakah prinsip yang kelima
saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu. Menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa 5. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu? Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltan saung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme.
kebangsaan dan peri kemanusiaan. Saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomisme demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi, yang asalnya 5 itu telah menjadi 3. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jikalau Tuhan senang kepada simbolik 3, ambillah cara 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan satu. Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Marilah kita menyelesaikan karya, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kontol baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong.